Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Saya ingin memberikan tutorial bagaimana membuat soal PTS genap. Untuk PTS genap tahun pelajaran 2019-2020 ini kita masih pakai Google Form ya Bapak Ibu. Jadi caranya sama, kita masuk dulu ke Drive Bapak Ibu. Di sini pilih yang Drive. Terus pilih New. Pilih New, terus Google Form. Yang ini. Nah, kita akan samain ininya ya. Judul-judulnya nih. Per sectionnya akan kita samain ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang pertama, kita tuliskan dengan penilaian tengah semester genap tahun pelajaran atau TP 2020-2021. Oke. Nah, untuk form description-nya masih sama sih sebenarnya dengan format yang PTS lalu atau UAS yang kemarin. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada, lebih cepat sih kalau kita copy paste. Mata pelajaran, saya contohin matematika. Kemudian habis itu kelas. Nah, untuk kelas, Bapak Ibu menuliskan kelas yang Bapak Ibu ajar aja ya. Di sini saya mengajarnya kelas 91 dan 93. Gitu. Kemudian guru penguji. Oke, ini nama kita. Kemudian hari. Ini dikosongin dulu, nanti setelah fix jadwalnya akan saya kasih. Bapak Ibu tinggal diedit lagi hari untuk hari dan tanggalnya sesuai jadwal mata pelajaran Bapak Ibu. Terus waktu juga kosongin dulu. Oke. Usahakan ini titik 2-nya lurus ya. Nah, ginilah. Kalau udah seperti ini, kita buat section baru. Caranya kayak gini. Add section, ini yang paling bawah ya. Oke. Oh iya, untuk judul di pojok kiri atas, ini sebenarnya terserah Bapak Ibu untuk mempermudah aja menandai ini soal apa. Berarti kalau di sini saya tulisnya PTS genap MTK 9. Gitu. Oke, lalu kita ke section 2. Untuk section 2 itu adalah identitas peserta ujian. Nah, di sini di description-nya kita tulislah data diri kamu dengan benar. Oke, setelah ini kita tambahkan ini add question. Nah, ini kita tulis nama lengkap. Kenapa harus pakai lengkapnya? Karena banyak siswa yang kadang nulis namanya tidak lengkap. Terus kita tambahin lagi. Oke. Di description nih, supaya lebih jelas lagi, kita tuliskan tulislah nama kamu dengan lengkap dan benar tanpa memberi singkatan. Kenapa nggak boleh pakai singkatan? Karena nanti saat kita short jawaban anak-anak nggak sesuai absen gitu. Jadi namanya benar-benar harus ditulis lengkap-lengkapnya tanpa singkatan.
Ini pilihnya udah ya, short answer atau jawaban singkat. Kemudian ini kita aktifkan required-nya. Ini maksudnya adalah wajib diisi. Jadi nanti kalau anak-anak lupa isi, dia nggak akan bisa kirim jawaban. Oke, terus ini bisa kita tambah lagi. Nah, sekarang kelas. Untuk kelas, pilihnya adalah drop down pilihannya. Nah, apa aja kelasnya? Kelasnya cukup kelas yang Bapak Ibu ajar aja ya. Berarti di sini saya pilihannya cuma 91 sama 93. Dah. Ini juga jangan lupa required-nya. Oke, setelah itu lagi kita bikin nomor peserta. Oke, untuk nomor peserta juga short answer. Terus ini kita aktifin lagi required-nya. Oke, kalau sudah nama lengkap, kelas, dan nomor peserta, kita tambah section-nya yang ini. Nah, jadi section-nya sekarang ada 3 ya, Bapak Ibu. Untuk section ketiga, ini adalah section soal. Jadi sini kita tulis soal PTS genep. Kasih poin-poin nih, ini adalah rambu-rambu pengerjaan. 1. Mulailah dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kedua, jawablah pertanyaan dengan memilih jawaban yang paling benar. 3. Setelah selesai, cek kembali jawaban kamu sebelum menekan tombol kirim atau submit. Kemudian yang keempat, setelah selesai, ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Gini. Oke. Kalau sudah poinnya kita tuliskan secara lengkap seperti ini, kita bisa mulai nulis soal kita. Kayak gini ya. Add question. Nah, ini mulai deh soal Bapak Ibu tulis di sini. Ini saya contoh aja ya. Nah, ini kita tuliskan pilihan jawabannya. Sampai 4. Kalau sudah seperti ini, sebelum kita bisa bikin kunci jawaban, kita harus atur dulu settingnya. Kita balik lagi ke atas ya Bapak Ibu. Paling atas, nah ini namanya setting nih. Setting, kita pilih quiz. Nah, ini kita aktifkan, make this a quiz. Lalu, kita pilih yang ini, letter. Kalau kita pilih yang atas, nanti anak-anak akan langsung dapat nilai mereka. Jadi nggak usah ya, kita buat letter aja atau nanti. Terus ini semuanya kita hapus checklistnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, setelah quiz, sekarang kita ke presentation. Untuk presentation juga matiin aja semua. Ya, nggak usah ada yang diklik. Terus untuk general. Nah,
Ini juga diamatikan collect email address-nya, lalu limit to one response. Oke Bapak Ibu, sebentar saya jelasin sedikit. Untuk presentation, kenapa nggak di-shuffle, kenapa nggak diacak, biar anak-anak nggak bisa nyontek gitu kan. Tidak perlu di-shuffle atau tidak perlu diacak karena khawatir nanti yang identitas dirinya juga menjadi acak. Jadi yang duluan bukan nama, tapi kelas atau bisa jadi nomor peserta. Jadi untuk shuffle tidak perlu di checklist. Kalau sudah, kita save. Kalau sudah di make quiz, nah nanti akan ada keluar kayak gini nih, total point 0. Baru kita bisa bikin kunci jawaban. Kita balik lagi ke soal kita ya. Kita pilih answer K. Ini jawabannya adalah yang D, jadi ini saya klik. Nah, jangan lupa juga untuk poin, karena matematika soalnya itu 15, jadi saya bikin poinnya adalah satu soal itu jawabannya 1. Nanti saya rumusin sendiri. Kalau Bapak Ibu ada yang poinnya soalnya 20, berarti bisa nih biar jadi 100, satu soal 4. Tapi kalau untuk yang 25, kalau untuk 25 satu soal 4 poin, kalau untuk yang 20 satu soal 5 poin. Tapi kalau kurang dari itu yang nggak bisa langsung dikali jadi 100, jadi 1 poin aja. Setelah itu done. Oke, nah ini checklist itu berarti ini jawaban yang benar, dan ini cuma bisa dilihat sama kita yang buat soal. Terus kita jangan lupa pencet ini supaya wajib diisi. Jadi kalau anak-anak nggak isi, dia nggak akan bisa kirim jawabannya. Lalu kita ke contoh soal yang nomor 2. Boleh diklik ini, add question, atau boleh di copy. Tapi di sini saya nyontohin yang add question aja. Add question untuk soal kedua. Untuk soal kedua, saya akan mencontohkan gimana kalau Bapak Ibu soalnya itu ada gambarnya. Kita tulis dulu soalnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang ini nih. Oke. Kalau Bapak Ibu udah punya gambarnya, bisa langsung ditarik seperti ini. Dipencet, ditahan, terus ditarik. Nah, dia akan otomatis terupload. Nah, kayak gini. Oke, kita tinggal tulis jawabannya. Ini saya belum tahu jawabannya. 1, 2, 3, 4. Oke, lalu jangan lupa masukin kunci jawabannya. Misalkan jawaban yang ini, terus poinnya diganti. Terus done. Jangan lupa ini required-nya dinyalain. Oke, sebenarnya ada cara yang lebih simple supaya Bapak Ibu nggak usah lagi klik poin, nambahin poin sama required-nya, ini udah otomatis nyala. Caranya adalah dengan menduplikat atau mengcopy soal yang udah ada. Tinggal duplikat, tapi jangan lupa soalnya diganti. Kalau di soal sebelumnya saya nanyain volume, yang ini saya nanya luas permukaan. Oke. Nah, answer K-nya jangan lupa diganti juga, karena jawabannya kan nggak mungkin sama. Misal jawabannya yang sekarang B. Terus, poinnya udah otomatis jadi poin 1, nggak usah kita ganti lagi. Dan required-nya juga udah otomatis nyala. Gitu ya Bapak Ibu. Terus begitu sampai soal Bapak Ibu selesai. Kalau soalnya sudah selesai, ini tuh apa sih? Oh, ini kemudian hapus aja. Nah, kalau misalkan soalnya Bapak Ibu sudah selesai, kalau saya kan sampai 15. Sudah sampai 15, nah jangan lupa kita harus pakai header. Headernya harus sama semuanya. Gimana untuk memasukkan headernya? Kita pilih yang ini, customize theme.
yang lambangnya kayak palette melukis ini, terus kita choose image. Untuk header nanti akan saya kirim ke Bapak Ibu. Nah, kita pilih upload. Ini saya sudah ada ya. Jadi kayak tadi sama caranya. Tinggal tarik, tinggal tarik, tahan, masukin ke sini. Jadi klik mouse Bapak Ibu, klik kiri, tapi jangan dilepas ya. Kayak ditarik, ngedrak gitu. Nah, ditaruh di sini. Nanti ini gambarnya kayak gini nggak apa-apa, dan aja. Dan akan jadi seperti ini headernya. Nah, nanti untuk warnanya Bapak Ibu terserah. Kalau saya mau saya ganti hijau, backgroundnya agak gelap. Oke, kalau udah, ini udah rapih nih. Sudah rapi, sudah sampai 15 atau sampai soal yang sesuai sama soal Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin linknya untuk di-share. Caranya adalah send. Klik send yang ini. Terus pilih yang ini. Nah, terus Bapak Ibu shorten URL-nya supaya lebih pendek. Terus kita harus nge-custom lagi linknya supaya lebih enak dilihat ya. Caranya gimana? Ini kita copy dulu. Terus kita buka tab baru. Kita buka bit.ly.com. Kayak gini. Ini saya udah punya akunnya. Kalau Bapak Ibu belum punya harus bikin dulu atau bisa langsung masuk pakai Google atau Gmail Bapak Ibu. Nah, kalau udah punya akun tampilannya akan gini, terus kita pilih yang create. Kita paste URL kita tadi di sini. Klik kanan paste. Nah, tunggu aja nanti dia begini sendiri. Nah, ini yang kita ganti nih. Kita hapus nih ininya. Oke. Kita ganti, terus kita samain ya formatnya. Kalau saya berarti PTS genap underscore MTK 9193. Kayak gini. Terus kita save. Oke, kalau ada tulisan link has been edited berarti udah selesai. Nah, ini berarti link kita. Nah, kalau kita mau kirim ke panitia, ini kita copy. Nanti tinggal kita paste di WA. Contohnya gini, ini WhatsApp webnya udah saya buka. Nanti WhatsApp webnya kebuka, kita tinggal paste, kirim, boleh kirim ke saya, boleh kirim ke Miss Ida, atau ke panitia-panitia yang lain, supaya kita cek dulu, panitia cek dulu, apakah soal Bapak Ibu bisa kebuka, atau ada kesalahan penulisan. Kayak gini ya. Ini saya contohin, saya kirim ke Miss Ida. Numpang ya, Miss. Tinggal kita paste, klik kanan, paste. Udah, kirim deh ke Miss Ida. Ini nggak usah dikirim ya. Kirim ini. Kayak gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus gimana kalau misalkan Bapak Ibu nggak langsung selesai ngerjainnya, jadi mau nyicil. Kalau Bapak Ibu mau nyicil, nggak apa-apa. Dia otomatis ke-save, jadi jangan takut. Kalau misalkan hari ini cuma ngerjain sampai 5 soal, close aja nggak apa-apa, nanti itu sudah tersimpan otomatis di drive Bapak Ibu. Jadi tinggal Bapak Ibu buka lagi. Terus lanjutin deh nomor selanjutnya. Makanya ini judulnya jangan sampai lupa nih, Bapak Ibu ngejudulinnya apa. Oke. Gitu. Demikian tutorial dari saya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan WA saya secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.